segala jenis darah oke. Berharapnya sih yang bisa buat semuanya itu Pak O ya. Iya. Maksudnya dia bisa mendonorin tapi nggak bisa didonorin kalau nggak sama-sama. Kalau AB itu mending bagus segala macam darah masuk. Yang ditumpang mana? Belum nyampe. Ditumpangnya lebih udah dibentuk tinggal nambahin gitu ya. Terima kasih, besar malu. Permainan yang sangat bagaimana ya? Buat kita terhanyut ya, sangat memukau. Saya sendiri nggak tahu judulnya. Mbak Lulu boleh dikasih tahu misalnya? Ini adalah diambil dari game Final Fantasy yang berjudul Set Romance. Tahu kan Set Romance? Ya. Dia dari game Final Fantasy. Belajarnya selama 4 bulan kurang lebih. Sekoyut. Boleh. Tapi banyak yang nggak datang ya. Indonesia Tanah Air berita Mbak Lulu. Terima kasih, sangat membuka sekali. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Hana Yohana dari Apa Kabar, juga Mbak Indira, selamat datang. Hadirin sekalian yang saya cintai, menginjak acara selanjutnya adalah berbagi trik dan trik mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Perpustakaan Bintang Aliklas, Mbak Lintang Pancersore. Kepada beliau saya persilahkan. No. Langsung no. Saya duduk saja ya, karena badannya gemeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada rekan-rekan Nita semua yang saya sayangi dan saya cintai, dari Pandu Pustaka,
dari Berita Indonesia, dari Apa Kabar, dan juga dari Teater Angin. Selamat datang di acara kami, acara yang sangat sederhana di Milad BAI yang kedua ini. Dan yang terhormat kepada Mr. Jones dari Mr. Johnson dari United University, dan semua peserta lomba deklamasi puisi dan lomba cerpen. Terima kasih karena telah datang dengan ikhlas, datang ke sini untuk menghadiri dan merayakan Milad Bintang Al-Ikhlas yang kedua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita begitu banyak nikmat. Hingga hari ini kita rasakan adalah nikmat sehat yang apabila mana telah mengiring kita, mengumpulkan kita di sini untuk berkumpul bersama di acara lesehan yang sederhana ini. Yang keduanya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu nanti syafaatnya pada hari Yaumul Qiyamah, yaitu syafaatul ummah, syafaat yang sebenar-benarnya syafaat. Di sini saya tidak akan mengambil waktu yang lama, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan sedikit bahasa asing ya, karena di sini nggak ada yang tidak paham bahasa Indonesia. For Mr. Jameson, thank you so much for coming and for join us an unnecessary Bintang Al-Ikhlas second one. Thank you so much. Maybe you don't understand what we're talking because we use the bahasa Indonesia, so apologize. Very sorry fully. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada semua saudara-saudara saya, yaitu yang tergolong di relawan, yaitu di semua relawan Bintang Al-Ikhlas. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang mungkin tidak bisa saya basa-basikan atau saya kias-kiaskan untuk kalian semua. Di sini saya ingin memberikan sebuah doa kepada kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses kelak bila sudah pensiun menjadi relawan BAI. Di sini saya bukan apa tanpa kalian. Tanpa tangan-tangan kalian, BAI tidak akan pernah berjalan. Dan di sini kita telah bersatu menjadi para babu rakyat. Kita telah melayani begitu banyaknya member-member dari perpustakaan Bintang Al-Ikhlas maupun dari jenis keterampilan atau apapun. Jadi di sini saya mohon kepada kalian dengan harap-harap sangat kalian selalu dalam kesabaran dan selalu dalam ketekunan dan kerajinan kalian memberikan servis kepada seluruh member di Bintang Al-Ikhlas yang sekarang mencapai 800 lebih. Dan alhamdulillah wa syukurullah, wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada adik saya Ani Widiawati yang telah mengendal bagian perpustakaan, yang telah membuat dia bingung linglung, membuat member bikin kemut-kemut, dan semua saudara-saudara saya yang telah bertungkus lumus yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih dan terima kasih. Harapan saya dengan penuh sangat kita di sini bisa berkumpul, dan saya berharap tidak akan pernah ada kata berpisah, tidak akan pernah ada kata untuk kita putus silaturahmi antara relawan BAI maupun BMI di Indonesia maupun di Hong Kong. Jadi harapan saya kepada kalian, apabila saya banyak kata salah silat yang telah menyinggung perasaan kalian semua, saya harapkan untuk bisa ditekin dan dimaafkan, dari yang besar sampai yang kecil atau sebaliknya. Jadi sini harapan saya BAI akan merintis ke Indonesia juga, bukan hanya di Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu hanya sebagai jembatan kita untuk bertemu di sini, bertembung dan merangkai
menyatukan kemampuan kita untuk kita proses menuju ke Indonesia, berbakti kepada rakyat, yaitu fokusnya misinya adalah di Indonesia. Kita bisa membuka ataupun mendirikan rumah baca Bintang Al-Ikhlas lainnya di Indonesia yang kita wabil khususkan kepada pelosok-pelosok desa. Insya Allah target kita kalau tidak mengalami hambatan dan halangan menjadi mendirikan 1000 rumah baca Bintang Al-Ikhlas. Mohon doanya. Dan mohon doanya juga jika terkabulkan apabila mana kita memang benar-benar kuat iman Islam kita, insya Allah seandainya kita pulang ke Indonesia cuti nanti, pensiun nanti, bukan cuti ya, pensiun nanti, kita akan punya gagasan yaitu memiliki sebuah yayasan yang entah berbentuk apa. Yang penting yayasan itu bisa bermanfaat untuk manusia di sekitar dan untuk lingkungan-lingkungan yang benar-benar membutuhkan kita. Terima kasih dan terima kasih banyak. Hanya itu yang mungkin mampu saya ucapkan. Kembali lagi terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah makin bertambah, nggak tahu bertambah apa, bertambah gede. Terima kasih, hanya itu saja yang mampu saya ucapkan. Terima kasih kepada seluruh dewan juri juga yang sudah hadir di sini. Dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua Perpustakaan Bintang Al-Ikhlas, Mbak Lintang Pandersore. Semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan serta cita-cita beliau segera terwujud. Amin. Menginjak acara yang selanjutnya adalah berbagi baik, ini ada sedikit ralat ya, sekali lagi mohon maaf. Acara selanjutnya adalah pelaksanaan pembacaan lomba deklamasi puisi. Dari Doris mana? Dari PAOD? Sebentar ya. Peserta lomba puisi yang pertama adalah Kendis Kinasih. Silakan. Apa mau saya yang baca aja? Nanti kalau menang 50-50. Iya. Saya jadi repot kalau begini ya, di kontak sana, kontak sini. Bagaimana? Baik, untuk mengisi acara yang kosong ya, kita menginjak acara yang selanjutnya aja. Berbagi trik dan tips. Yang pertama oleh Mbak Ajeng Yusaku dari Tabloid Nur Muslimah. Monggo Mbak. Pembagian trik dan tipsnya dari Mbak Yulia Safitri bisa didampingi oleh Mbak Ita dari Pandu yang mungkin bisa berbagi pengalaman tentang kita menjadi seorang BMI yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin bisa menjadi sekarang ini. Terima kasih. Mohon dipersilahkan untuk ke depan. Selain berbagi trik dan trik, nanti kita akan memusyawarahkan yaitu program berbagi untuk persembahan untuk tanah air kita, yaitu
tema buku untuk saudaraku ya? Ya lebih kurangnya seperti itu saja. Silakan ke tengah-tengah Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di cuaca yang cerah ini kita berkumpul dalam satu majelis yang berkah dan semoga kita bisa membawa sesuatu nanti ketika pulang ke rumah majikan bahwa ada ilmu yang kita ambil hari ini. Perkenalkan, nama saya Ajeng Yusaku, bagian belum kenal. Saya adalah founder di Nur Muslimah, majalah Nur Muslimah yang alhamdulillah tahun ini telah terbit yang di tahun keempat. Bagi tips dan trik saya sendiri ada. Ya wes. Sebenarnya begini, untuk membagi tips dan trik ya sebagai manusia, meskipun kita adalah BMI, sebenarnya waktu kita adalah sama, kita adalah 24 jam itu apa yang bisa kita hasilkan? Kalau kita sama-sama berkata, kenapa tidak berkata yang baik? Sama-sama berbuat, kenapa tidak berbuat yang baik? Dan untuk yang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi seandainya kita semua bisa bermanfaat orang lain, bermanfaat untuk orang lain, alangkah baiknya. Antara satu dan yang lain saling membantu. Misalnya, kalau kita semua bisa bergandeng tangan, bergotong royong, insya Allah akan banyak tujuan besar yang akan tercapai. Untuk sementara ini dulu, nanti kita bisa lanjut lagi, mungkin bisa share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Lintang sudah kesempatan untuk berbagi. Sama seperti kata Mbak Ajeng tadi bahwa waktu kita sama, kita sama-sama bekerja. Yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan waktu sedikit yang kita miliki itu agar lebih bermanfaat. Mungkin kok Mbak Ajeng kok bisa ya punya majalah, atau Mbak Indra kok sampai nulis untuk 3 media ya, kok bisa ya? Kalau saya sekarang nggak nulis untuk media mana-mana ya, saya nganggur sekarang. Tapi ketika dulu saya juga nulis untuk media dan itu waktunya memang tidak banyak. Dan justru yang lebih waktu lebih sedikit itu yang lebih bermanfaat. Contohnya sekarang waktu saya kalau dibilang ya lumayan lebih banyak daripada waktu saya dulu di Taiwan. Tapi produktivitas saya menulis itu jauh lebih banyak ketika di Taiwan tuh. Sekarang malah tidak begitu banyak. Karena merasa nantilah orang saya dimintain tulisan sama Indiranya sekarang belum saya kirim, belum selesai. Nantilah gitu pikirnya. Sekarang malah saya tinggal nonton dulu. Jadi intinya adalah kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk mengatakan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain dan untuk diri kita sendiri. Kalau untuk menulis ya, jujur kalau orang bisa orang yang ibaratnya banyak-banyakan saja. Misalnya kalau kemarin di festival ya, bisa menulis orang lain tahu jadi bukan berarti kita menulis itu sambungannya itu bukan. Tapi kita punya nilai lebih. Saya pikir itu saja ya. Saya mungkin lebih Mbak Linta mungkin mau menyanyikan sesuatu kalau kita akan menjawab seperti itu. Apa Mbak Linta? Ini one by one ya. Dan so sorry you didn't understand what we talk about. Di sini saya ingin menambahi sedikit trik dan tips kita menjadi BMI yang mungkin bisa dikatakan BMI apa ya? BMI yang super sibuk. Menjadi BMI yang super sibuk itu sebenarnya terlahir pada diri kita sendiri. Kalau kita mau mencari kesibukan, itu pasti kita akan menjadi BMI yang sibuk. Tapi kalau kita tidak mau mencari kesibukan, maka kita akan menjadi BMI yang super nganggur. Nah, begitu intinya.
Di sini bukan hanya Mbak Ita dari Pandu Pustaka yang bisa menghandle perpustakaan, juga bisa menjadi wakil forum lingkar pena Hong Kong. Mbak Ita sendiri dulunya juga menjadi pimpinan jadi dari majalah Pandu, ya dari majalah Pandu. Apa dalam pikiran kita itu tidak pernah membayangkannya. Mbak Ita juga sebagai seorang pembantu rumah tangga seperti ayah saya, Pak Ajeng Yusapu dan kalian-kalian semuanya. Tapi kenapa dalam waktu 24 jam tersebut Mbak Ita bisa menyelesaikan tugasnya yang berada di Pandu Pustaka, juga berada di Forum Lingkar Pena. Padahal di sini sangat-sangat menyita waktu kita. Dan kita hanya memiliki waktu 24 jam, sama yang dimiliki oleh teman-teman yang lain. Jadi intinya sebisa mungkin jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan jangan pernah melenggang-lenggangkan waktu. Intinya kalau melenggang-lenggangkan waktu itu seperti ini. Kita dikasih kesempatan, misalnya jam 2, kamu harus ketemu saya untuk bikin ini bla 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 bla. Kamu melihat jam, masih setengah 2. Kamu bilang, masih setengah 2, nanti aja dulu. Benarkah jam 2 itu kamu bisa tepat, bisa menemui teman kamu tersebut? Jadi bisa think dari situ, setengah 2 harus preparing mana dan mana dan mana, sampai di sana jam berapa dan jam berapa. Di sini tidak melenggang-lenggangkan waktu. Di sini adalah kuncinya BMI yang super sibuk. Kalau BMI yang super nganggur, ya seperti itu, suka melenggang-lenggangkan waktu. Dan di antara lainnya ada Mbak Indira Margareta juga dari Berita Indonesia. Selain dari Berita Indonesia, Mbak Indira juga memegang sebagai wartawan dari Taiwan. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, nanti di belakang layar bisa bertanya Mbak Indira, apa kuncinya? Kenapa kok bisa? Mbak Indira kan juga babu seperti saya gitu. Kok bisa ya Mbak Indira ke Intai, Mbak Indira bisa ke BI, Mbak Indira bisa terjun ke sana ke sini dan bisa berbagi tips juga. Tahun lalu Mbak Indira juga berbagi tips tentang kepenulisan cerpen. Lain halnya juga ada Mbak Yohana dari Apa Kabar yang Apa Kabar Plus yang tidak beda dengan Mbak Indira. Juga bisa menyibukkan dan mencari kesibukan hingga bisa menjadi seperti ini dan hari ini. Mau tanya lebih lanjut nanti di belakang layar juga bisa. Dan ini dari dunia tulis menulis, dari dunia keterampilan ya. Saya tunjukkan di sana ada si kecil mungil Catur Hapsari. Tanyakan kepada Mbak Catur Hapsari, satu harinya dia bisa menghasilkan keterampilan berapa biji dan berapa buah keterampilannya. Dan salah satu muridnya keterampilannya ada di sana, bunga warna biru itu. Dan betapa magicnya ya, kalau kita itu di rumah majikan, kita sudah sibuk ngecek WC, sudah sibuk preparing untuk masak atau apa, terus kita bisa mencuri waktu untuk membuat menyelesaikan aktivitas kita sendiri. Jadi di sini kuncinya, intinya kita menjadi BMI, buruh migran Indonesia ataupun babu Cina asli, jangan pernah melenggang-lenggangkan waktu. Bilang dalam hati, gaji saya 1 bulan itu memang sudah cukup, tapi ada orang lain yang butuh. Mungkin saya bisa menyumbangkannya dari hasil di luar gaji saya. Komitmen seperti itu, insya Allah gaji kita berkah, halalan thayyibah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan di sini saya akan lanjut ke pembahasan ini yang telah saya umek-umekan dengan Mbak Yulia Safitri sebelumnya. Sebelum di sini kita ingin dan kita merencanakan untuk membuat program buku untuk saudaraku. Buku untuk saudaraku ini visi dan misinya adalah kita ingin mendirikan perpustakaan di Indonesia yang targetnya kita menyorot ke daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpencil yang kurang akan bacaan.
Di sini misi kita menggunakan atas nama BMI. Jadi BMI mempersembahkan sesuatu untuk tanah air melalui buku untuk saudaraku. Buku ini mungkin dari awalnya kita akan koleks dari teman-teman BMI yang mungkin tidak menggunakannya ataupun second ataupun sudah tidak mau membacanya ataupun memang sengaja dari hatinya terdorong untuk menyumbangkan kepada tanah air. Nah, untuk lebih lanjutnya berbagi masalah ini saya